Kita semua tahu kan, perusahaan teknologi sekarang ini punya kekuatan yang, luar biasa besar. Mereka membentuk cara kita ngobrol, cara kita kerja, bahkan cara kita berpikir. Tapi pertanyaannya, siapa yang seharusnya mengendalikan kekuatan sebesar ini? Nah, inilah konflik utama di zaman kita. Sebuah pertarungan untuk menentukan siapa yang berhak membuat aturan main di dunia digital. Kekuatan ini bukan lagi omong kosong loh. Coba kita ingat lagi tragedi penembakan di Christchurch, Selandia Baru yang disiarkan langsung di Facebook. Platform-platform kewalahan banget buat menghapus video mengerikan itu yang menyebar secepat kilat. Insiden ini nunjukin taruhannya tinggi banget dalam hal moderasi konten. Satu kebetulan kecil dari sebuah perusahaan, dampaknya bisa global dalam hitungan detik. Ini dia pertanyaan intinya. Harusnya perusahaan itu sendiri, atau pemerintah, atau mungkin kita para penggunanya? Nah, pertanyaan inilah yang memicu pertarungan global antara tiga visi yang sangat-sangat berbeda tentang masa depan internet. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan bahas tiga kekaisaran digital yang lagi berkuasa. Model pasar bebas ala Amerika, model kontrol total ala Tiongkok, dan model yang fokus pada hak asasi manusia dari Eropa. Yuk kita lihat gimana mereka saling berebut pengaruh. Jadi, gimana sih pertarungan ideologi ini terjadi? Saat ini ada tiga visi yang benar-benar beda tentang masa depan internet, dan masing-masing bersaing untuk jadi yang paling dominan. Mari kita mulai dari cetak biru yang pertama kali ada. Pesaing pertama kita adalah model Amerika Serikat, yang bisa dibilang cetak biru asli untuk internet global. Model ini lahir dari budaya unik Silicon Valley, tempatnya sebagian besar raksasa teknologi dunia yang kita kenal sekarang. Di balik model ini, ada filosofi yang kuat banget. Namanya ideologi California. Coba bayangin deh, semangat kebebasan kaum hippie yang santai digabung sama semangat kewirausahaan para yuppie yang agresif. Teknologi itu dilihat sebagai alat pembebasan, sekaligus jalan buat jadi kaya raya. Campuran inilah yang pada dasarnya melahirkan internet yang kita kenal sekarang. Fondasi model Amerika ini dibangun di atas beberapa prinsip kunci. Intinya adalah keyakinan kalau pemerintah itu sebaiknya jangan ikut campur. Yang paling krusial adalah pasal 230, sebuah undang-undang yang pada dasarnya jadi semacam tameng hukum buat platform kayak Facebook dan YouTube dari apapun yang diupload pengguna mereka. Inilah yang bikin mereka bisa tumbuh super cepat tanpa takut dituntut. Kutipan ini benar-benar nangkap esensinya. Di Amerika, internet itu dianggap kayak alun-alun kota virtual, tempat hampir semua jenis omongan dilindungi. Mereka percaya kalau debat terbuka, bahkan yang kontroversial sekalipun, itu penting banget buat demokrasi. Tapi pendekatan lepas tangan ini ada harganya. Algoritma yang tujuannya cuma buat memaksimalkan interaksi, malah menciptakan gelembung filter, di mana kita cuma lihat konten yang setuju sama kita. Ini bikin perpecahan politik makin parah dan ngebiarin beberapa perusahaan teknologi raksasa jadi punya kekuatan monopoli yang hampir nggak ada tandingannya. Kalau pendekatan Amerika itu soal kebebasan pasar, nah penantang berikutnya ini, ya kebalikannya, model Tiongkok muncul sebagai tantangan langsung yang dibangun bukan di atas kebebasan, tapi di atas fondasi kontrol negara yang super ketat. Senjata utamanya Tiongkok adalah The Great Firewall. Ini bukan sekedar filter biasa ya, ini adalah sistem komprehensif yang secara efektif menciptakan versi internet yang terisolasi dan sudah disterilkan untuk warganya. Situs kayak Google, Facebook, dan Twitter diblokir. Kalau Anda cari topik sensitif kayak lapangan Tiananmen, hasilnya kosong. Model Tiongkok ini punya dua tujuan yang jalan barengan. Pertama, jadi yang terdepan di teknologi global, menjadikan Tiongkok pemimpin dunia dalam AI dan bidang-bidang penting lainnya. Kedua, pakai teknologi itu sebagai alat kontrol sosial buat memastikan partai komunis tetap berkuasa penuh. Tapi, ini bukan cuma soal memblokir konten secara pasif. Tiongkok secara aktif mengelola obrolan online. Di satu sisi, mereka punya puluhan ribu sensor manusia yang tugasnya menghapus konten. Di sisi lain, mereka melepaskan pasukan 50 sen untuk membanjiri media sosial dengan komentar pro-pemerintah. Tujuannya bukan buat debat, tapi buat mengalihkan dan menenggelamkan suara-suara yang kritis. Dan skalanya, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Sebuah studi memperkirakan pemerintah Tiongkok membuat hampir 500 miliar unggahan media sosial palsu setiap tahun. Ini adalah upaya rekayasa opini online dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan jangan kira perusahaan teknologi Tiongkok sendiri aman loh. Beberapa tahun terakhir, Beijing melakukan penindakan keras yang signifikan. Mereka menangguhkan IPO raksasa Ant Group dan menindak Didi. Pesannya jelas banget, nggak peduli seberapa besar perusahaanmu, Partai Komunis Tiongkok lah yang pegang kendali.
Ini membawa kita ke pemain ketiga, Uni Eropa. Model Eropa muncul sebagai semacam jalan ketiga, sebuah respon atas apa yang mereka lihat sebagai kegagalan model Amerika yang terlalu bebas dan model Tiongkok yang terlalu menekan. Untuk ngerti pendekatan Eropa, kita harus lihat sejarah mereka. Pengalaman dengan pengawasan negara di masa lalu menanamkan rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pengumpulan data yang nggak terkendali, baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Makanya, model mereka memprioritaskan perlindungan hak-hak individu di atas segalanya. Perbedaan ini paling kelihatan dalam hal ujaran kebencian. Kalau Amerika melindungi hampir semua jenis ucapan, Eropa yang dibentuk oleh kewajiban untuk mengenang kengerian di abad ke-20 mengambil sikap yang jauh lebih tegas. Mereka percaya kebebasan berbicara itu ada batasnya, dan batas itu adalah hasutan kebencian, dan mereka mengatur itu dengan sangat ketat. Senjata utama Eropa adalah GDPR, Peraturan Perlindungan Data Umum. Dan aturan ini bukan main-main. Perusahaan yang melanggar bisa didenda sampai 4% dari total pendapatan global tahunan mereka. Itu kekuatan finansial yang bisa bikin raksasa teknologi manapun bertekuk lutut. Nah, kekuatan regulasi ini menciptakan fenomena keren yang dikenal sebagai efek Brussels. Karena pasar Eropa itu besar banget, banyak perusahaan global merasa lebih gampang untuk menerapkan standar ketat GDPR di seluruh dunia. Hasilnya, tanpa sadar, Uni Eropa secara de facto jadi regulator teknologi global. Oke. Kita udah lihat 3 pemain utamanya, pasar bebas Amerika, kontrol negara Tiongkok, dan regulasi berbasis hak dari Eropa. Sekarang, ayo kita lihat gimana bentrokan global antara ketiga visi ini sedang menentukan masa depan internet kita semua. Jadi ini dia rangkumannya. Amerika bertaruh pada inovasi pasar, Tiongkok memprioritaskan kontrol negara, dan Eropa memperjuangkan hak-hak individu. 3 filosofi, 3 kerangka hukum, dan 3 tujuan akhir yang sangat berbeda, semuanya sekarang lagi bertarung memperebutkan supremasi di panggung global. Dan ingat ya, ini bukan cuma debat di atas kertas. Ini terjadi sekarang juga. Tiongkok secara aktif mengekspor model pengawasan dan infrastrukturnya ke negara lain lewat jalur sutra digital. Sementara itu, Eropa mengekspor model regulasinya lewat efek Brussels. Masing-masing kekuatan mencoba membentuk internet global sesuai dengan citra mereka sendiri. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Apakah ke depannya kita akan terus punya satu internet global yang terbuka? Atau jangan-jangan pertarungan antara kekaisaran digital ini pada akhirnya bakal memecah dunia maya menjadi splinternet, beberapa internet yang terpisah, nggak bisa saling terhubung, dan masing-masing diatur oleh aturan dan nilai yang berbeda? Masa depan dunia digital kita bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.